Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kimia. Melanjutkan materi yang kemarin, masih dengan bahas tentang mol. Yang kemarin kita bahas hubungan mol dengan massa. Yang kedua, kita bahas mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel di sini nanti bisa atom, molekul, atau partikel. Rumusnya itu N mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Langsung saja kita ke soalnya, contohnya, biar langsung mudeng penerapan rumusnya bagaimana. Yang pertama, berapa jumlah molekul C2H5OH dalam 0,5 mol? Tentukan jumlah atom 2 mol logam Cu atau tembaga. Yang ketiga, berapa jumlah molekul oksigen yang terdapat dalam 8 gram gas oksigen? Yang pertama kita tulis nih jawaban. Berapa jumlah molekul C2H5 0,5 mol? Berarti di sini diketahui apa? N. Diketahui N sama dengan 0,5 mol. Terus yang kedua C2H5OH molekul. Kalau molekul berarti kita mencari apa? AR apa MR? MR. Kita nyari MR-nya. MR C2H5 OH. Butuh nggak kita cari MR untuk mencari JP-nya? Butuh enggak? Ayo. Kalau dalam soal ini MR itu tidak digunakan, Gira, karena rumusnya apa? Kalau yang ditanya adalah jumlah molekul, berarti yang ditanya JP. Berarti rumusnya N sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari rumus ini MR digunakan enggak? Kalau MR tidak digunakan berarti kita nggak usah cari. Nggak usah dicari enggak apa-apa. Berarti N-nya diketahui 0,5 mol. Di sini JP-nya yang ditanyakan per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kayak gini berarti dikali. JP sama dengan 0,5 mol kali 6,02 10 pangkat 23. Kalau ada pengerjaan kayak gini, ingat yang dikerjakan adalah yang bilangan. Yang pangkat ditinggal, ya. JP sama dengan setengah dari 6,02. Tuh berapa? Ayo, 6,02 dikali 0,5. 3,01 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah molekul dari C2H5OH adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Mudah kan? Yang kedua, tentukan jumlah atom. Jumlah atom berarti dia sendirian. 2 mol logam Cu yang diketahui sama mol. Diketahui 2 N sama dengan 2 mol. Y. Terus yang ditanyakan jumlah partikel. Terus jawab. N sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini udah ketetapan nggih, bilangan Avogadro tidak akan berubah. Berarti N-nya di sini 2, sini JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 dengan dikali, berarti JP sama dengan 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 2 kali 6,02 12,04 dikali 10 pangkat 23. Selesai. Mudah bukan? Yang terakhir nomor 3. Berapa jumlah molekul oksigen yang didapat dalam 8 gram gas oksigen? Yang diketahui adalah gram. Diketahui massa.
Ketahui massa adalah 8 gram. Apalagi padahal di sini kita itu dibutuhkan mol, berarti kita harus nyari molnya dulu meskipun yang ditanya jumlah molekul. Yang ditanya adalah jumlah partikel, berarti langkah pertama kita mencari apa? Molnya dulu. Mol sama dengan di sini apa? Oksigen, molekul. Kalau molekul itu berarti mr, kira. Berarti N sama dengan M per mr. M-nya kita punya 8. Oksigen itu O2. MrO2. O itu berapa? Ayo kemarin O itu nilainya 16 kali 2 sama dengan 32. 8 dibagi 32 0,25 mol. Nah, kita udah punya mol. Kalau udah punya mol berarti baru bisa mengerjakan ini. Yang kedua, langsung N sama dengan Jp per 6,02 kali 10 pangkat 23 0,25 sama dengan Jp per pangkat 23, jangan lupa dikali, berarti Jp sama dengan 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,25 dikali 6,02 itu 1,5 kali 10 pangkat 23. Sudah selesai gitu. Ingat-ingat, kalian harus bisa mengidentifikasi dari soal. Di soal itu diketahui apa, baru kalian yang diketahui baru gram. Kalau di rumusnya itu yang untuk mencari mol, berarti kalian harus nyari mol dulu yang berhubungan sama gram. Kayak kemarin kan massa, ada 2 rumus, N sama dengan M per AR sama N sama dengan M per MR, ya. Kalau di sini molekul berarti MR. Kalian identifikasi dulu, harus bisa mengidentifikasi soal, ya. Ini yang kedua, mol dengan jumlah partikel. Kita lanjutkan yang ketiga. Ada banyak rumus ini sekarang nanti. Mol dengan volume. Hubungan mol dengan volume. Mol itu N, volume V. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi standar atau STP. STP itu di mana nanti kalau tekanannya atau pressure-nya P itu 1 atmosfer, 1 atm. Yang kedua, suhunya itu 0 derajat Celcius. Itu nanti kalian menggunakan rumus N sama dengan volume dibagi 22,4. Angka 22,4 ini sudah paten, ya. Kalau ditanya volume berarti gimana, Bu? Kalau N, ditanyakan N sama dengan V per 22,4. Kalau ditanyakan volume berarti V sama dengan N dikali 22,4. Nah, kalau ditanyakan volume ya nanti soal. Yang kedua, ada kondisi ruang. Kalau standar itu STP, kalau ruang itu RTP. Tekanannya sama-sama 1 atm, yang beda di sini adalah suhunya. Suhunya karena kondisi ruang itu adalah 25 derajat Celcius. Jadi nanti kalian di soal itu harus lihat ini soalnya suhunya berapa. Kalau suhunya 0 derajat berarti menggunakan rumus standar STP. Kalau suhunya 25 berarti RTP. Rumusnya N sama dengan V per 24. Kalau ditanyakan volume N kali 24. Nah, udah bedanya di sini. Bedanya ya ini ya angkanya. 22,4 sama 24. Ojo kualik, jangan ketuker. Yang ketiga, itu adalah persamaan gas ideal jika diketahui suhu dan tekanannya mempunyai nilai masing-masing. Kalau ini tekanannya 1 atm, ini 0 derajat, 25 derajat. Kalau yang persamaan gas ideal itu suhunya punya rumus sendiri, punya suhu tertentu sendiri dan P-nya pun sama. Persamaan gas ideal P
kali V sama dengan N kali R kali T. P itu tekanan ATM, nanti tergantung di soal tekanannya berapa dalam satuan atmosfer. Jangan lupa nanti jika di soal masih mmHg atau enggak masih torr, kalian harus ubah ke atmosfer atau ATM. Yang kedua volume dalam bentuk liter, terus N itu mol, R itu konstanta gas, nilainya 0,0,82. Sudah kepastian, wes pasti kayak angka kayak gini itu nggak bakal berubah sampai nanti. 0,082. Suhu di sini yang T, yang terakhir suhu itu suhu mutlak. Kalau suhu mutlak berarti T-nya dalam bentuk satuannya apa? Kalau yang lain Celsius. Kalau suhu mutlak harus dalam bentuk K atau Kelvin. Nah, kalau nanti di soal diketahui Celsius bagaimana? Kalau diketahui Celsius ditambah 273. Jika diketahui Celsius. Diketahui derajat Celsius, jika soal diketahui derajat Celsius, jika soalnya nanti misalnya pada suhu 15 derajat Celsius, berarti kamu 15 derajat ditambah 273 itu untuk suhunya, harus ditambahkan, berarti 882 suhunya jadi Kelvin gitu. Kalau ditanyakan molnya berarti rumusnya P dikali V dibagi R kali T. Yang keempat, jika dua gas diukur pada P dan T yang sama, P-nya tekanannya sama, T-nya sama, maka dua ini dianggap tidak ada. Berarti yang dibandingkan apa? Hanya V dan N. Jadi rumusnya ada V1 sama dengan N1 perbandingan sama dengan V2 dikali N2. Nanti bagaimana tergantung soalnya yang diketahui apa. Yang terakhir sekalian baru nanti kita contoh untuk mol, hubungan mol dengan volume. Yang terakhir mol ini kita bahas mol adalah mol dengan konsentrasi. Mol dengan konsentrasi itu namanya molaritas. Molaritas adalah jumlah mol tiap satuan liter. Lambangnya M besar. Molaritas itu M besar konsentrasinya. Rumusnya apa? N per volume. Di sini N itu mol, volumenya dalam bentuk liter. Jadi ketika kamu nanti di soal masih dalam bentuk mililiter harus dijadikan liter. Nah, yang kedua, rumus yang kedua, nanti boleh milih salah satu rumus tergantung dengan soal. Balik lagi nih soal, kamu harus bisa identifikasi soal. Makanya saya selalu ketika ada soal, pengerjaan soal harus ditulis dulu diketahuinya apa, yang ditanya apa, baru kalian bisa, dari yang diketahui aku harus pakai rumus yang ini, yang satu pakai rumus yang ini. Jadi setiap soal tidak tentu memakai satu rumus. Yang kedua, M molaritas sama dengan rho massa jenis dikali persen kadar Z dikali 10 dibagi massa molekul relatif MR. Ini nanti ketika di soal diketahui kadar Z-nya ini persen, di soal nanti diketahui persen, kalian harus menggunakan rumus ini. Tapi ketika di soal diketahui mol atau volume, kalian menggunakan rumus yang atas, tergantung dari soalnya, contoh soalnya banyak. Ini dulu sebelum masuk contoh soal, ringkasannya berarti mol dari hari kapan, minggu keberapa kita bahas mol. Udah 3 kali mol, 3 kali minggu kita bahas mol. Rumus mol jika disederhanakan ada ini. Mol itu lambangnya N, sama dengan gram per AR atau MR sama aja JP per 6,02 kali 10 pangkat 23 atau VSTP, karena yang sering keluar di soal itu VSTP, meskipun tidak kadang juga RTP keluar, gas ideal juga keluar, tapi seringnya ini STP dibagi 22,4. Ini cukup hafalkan ini, kalian nanti paham. Pokoknya semuanya dibagi,
gram per AR atau MR, JP 6,02 kali 10 pangkat 23, yang satu V, STP 22,4. Nah, contoh soal. Ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Yang pertama, soal yang pertama. Diketahui 3,2 gram gas metana. 3,2 gram gas metana. Berarti ketahui M sama dengan 3,2 gram. Yang ditanyakan berapakah volume gas metana dalam STP. Dalam STP berarti kita menggunakan rumus N sama dengan V. Ini STP N sama dengan 22,4. Yang ditanyakan volume berarti ditanya V ya, kita pakai rumus N sama dengan V 22,4, jadi V sama dengan N dikali 22,4. N nya kita belum punya ya, N nya tidak ketahui. Yang diketahui apa? M. Berarti kita cari M nya dulu. Kalau diketahui M berarti pakai rumus yang berhubungan dengan massa. Di sini CH4 1 2 lebih dari 1 berarti molekul MR. M-nya 3,2, MR-nya nyarinya kayak kemarin. Berarti MrCH4 sama dengan C. Sini H, C itu 12, H itu ada 4. H itu 1, ada 4, 12 kali 1, sini 12, sini 4, berarti 16. Dimasukkan sini 16. 3,2 dikali 3,2 dikali 16 itu dikali 16 maaf. 3,2 dibagi 16 0,2 mol. Ketika udah punya mol, nilai N baru dimasukkan 0,2 mol. 0,2 dikali 22,4. 0,2 dikali 22,4 4,48 satuannya. Sudah. Nah, ini maksud saya, kalian harus bisa identifikasi soal. Oh, diketahui gram ke. Burung ngono N. Jadi aku harus pakai rumus apa nih biar bisa masukkan N gitu ya. Yang kedua, banyak rumusnya nih. Yang kedua banyak soalnya. Jika diketahui berarti 4,4 liter STP loh, STP lagi. Berarti V sama dengan diketahui V sama dengan 44,8 liter. Terus ada gas SL4 AR. Kalau kayak gini yang diketahui AR ada, nah gini ya, berarti itu kamu harus nyari MR sekalian aja. MrSO4 sama dengan S, sini O, S nya ada 1, sini O nya ada 4, dikali berapa? S 32, sini 16. 32, 16 kali 4 64 tambah 96 ya. Tentukan, ada banyak yang ditanya. Berarti A, massa, berarti M ya, massa. Yang kedua B, jumlah partikel, JP. Yang ketiga, yang C, jumlah atom, sama JP, atom penyusunnya berarti SO4 nanti.
JP. Bedanya apa Bu? Partikel sama yang ini, yang kedua itu molekul untuk SO4. Yang ketiga atom penyusunnya, berarti atom S sama atom O. Nanti ada saya ajarkan. Yang pertama mencari M dulu. Diketahui sama V sama MR, ya. Kalau ketahui V STP berarti kita apa? Pakai rumus yang ini untuk mencari N. N sama dengan V dibagi 22,4. N V-nya berapa? 44,8 dibagi 22,4. Nah, gampang nih. Sama dengan berarti 2 mol. Udah tahu N. Udah tahu N berarti dilanjutkan. Soalnya kita harus mencari nilai M. Jadi nilai M sama dengan N sama dengan M per MR. Kalau ditanyakan M sama dengan N dikali MR. N-nya 2. Kita MR-nya berapa tadi? MR-nya 96. 96 dikali 2 itu 192 gram. Udah ketemu yang pertama, ya, caranya kayak gitu. Yang kedua, sini B yang di tangan jumlah partikel. N sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. N-nya tadi berapa sih? 2 mol. Masukkan juga 2 mol sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti JP sama dengan 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 2 kali 6 dari 12, 2 kali 0,2 0,4, 10 pangkat 3. Udah, ini adalah JP dari molekul partikel SO4. Yang ketiga itu apa? JP juga, tapi jumlah atom penyusunnya. Di sini penyusunnya itu molekulnya adalah SO4. Ya, SO4. Berarti ada berapa penyusunnya? Ada 1 atom S dan 4 atom O. Jumlahnya berarti ada berapa atom? 1 tambah 4, ada 5 atom. Caranya JP dikalikan 5. JP molekul dikalikan 5. JP molekulnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 dikalikan 5. Tergantung jumlah molekulnya berapa, ya. Misalnya di soal CO2 karbon dioksida, berarti atom penyusunnya ada berapa? C-nya 1, O-nya 2, berarti ada 3. Nanti dikalikan 3. 12,04 dikalikan 5, 60,2 dikali 10 pangkat 23. Sudah selesai. Itu adalah jumlah partikel dari atom penyusunnya. Yang ketiga, soal ada MMHG yang masanya 8 gram. Taruh mana? Taruh sini, kelihatan enggak, Cah? Kelihatan? Sebentar aturnya dulu. Udah. Jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius nih, suhunya 27, berarti bukan suhu 0 derajat, bukan suhu 25. Berarti udah pasti nanti kalian harus pakai rumus yang ketiga, PV sama dengan nRT. Nah, diketahui suhu, tulis dulu. Diketahui T sama dengan 27 derajat Celcius. Jangan lupa tadi suhu mutlak ditambah 27
3 berarti 300 Kelvin. Lalu tekanan itu adalah P nya sama dengan 380 mmHg. Yang ketiga adalah massa M sama dengan 8 gram. M nya 8 gram, yang ditanyakan volume. M nya 8 gram, terus yang ditanyakan nah, langsung kalau diketahui 8 gram di sini tadi adalah gas oksigen. Oksigen itu O2 ya. Berarti kita harus apa dulu? Nyari apa dulu, Cah? Nyari N. Oke, nak diketahui M, kita nyari N lah. Sama dengan M per MR. M-nya 8, MR-nya berapa, Bu? MR O2. Berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. 8 bagi 32 itu 0,8 dibagi 32 0,25 mol. Terus mmHg kita masukkan ke rumus sama dengan P kali V sama dengan N kali R kali T. P nya tak itu dulu mmHg. Ketika tadi ingat ya, kalau malah rumusnya ini tekanan itu satuannya adalah ATM ya. Ketika dia satuannya bukan ATM harus diubah ke ATM. Di sini mmHg. mmHg ke ATM itu harus mmHg ke ATM harus dibagi 760. Nah, ini diingat ya, dibuat tambahan. Berarti sama dengan 380 per 760 sama dengan 2 ya, Cah. 380 dibagi 760 2 0,5 setengah, maaf. Jadi 0,5 ATM. P nya 0,5, V nya ditanya, N nya kita punya 0,25, R nya tadi sudah kepastian, R itu 0,082 dikalikan 300. Ini dikerjakan dulu, dikalikan semua 0,25 dikalikan, tak hitungkan dulu pakai kalkulator. 0,25 dikali 0,082 dikali 300 itu 6,15. Berarti V sama dengan 6,15 dibagi 0,5 dibagi 0,5 adalah 12,3 liter. Sudah diingat, rada susah, tapi ketika kamu udah bisa mengidentifikasi dari soalnya, pasti nanti kamu bisa mengerjakan. Untuk soal nanti menyusul, saya kirimkan menyusul, bukan di video, nanti saya kirimkan di kertas, dikasihkan Bu Rohmah nanti soalnya. Jawabannya silahkan ditaruh di kertas HVS, dikasih nama, dikumpulkan maksimal hari Senin di meja saya. Untuk catatan tidak usah, catatan tetap untuk yang dari tadi ditulis di catatan. Untuk soal silahkan tulis di kertas HVS dan dikumpulkan di meja saya, nggih.
Terima kasih. Jika ada yang bingung, nanti untuk pengerjaannya maksimal hari Senin. Ingat, maksimal hari Senin. Jika ada yang belum mudeng atau masih bingung tentang jawabannya, boleh chat pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.